nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Terduga pelaku juga lalai. Nah, kenapa dalam hal ini yang jadi tersangka cuma anak saya? Anak saya lalai mengambil jalan terduga pelaku. Cuman menurut saya juga orang yang nyetir sendiri. Jika kita bawa mobil dalam keadaan sadar ya, dalam keadaan sadar melihat orang itu jatuh, paling enggak kaki kita ada di atas rem. Sebelum rem tangan lah ya. Kaki kita ada di atas rem. Tapi yang saya dengar, karena saya nggak di posisi nggak di TKP ya, yang saya dengar anak saya itu terlindas ban depan dan ban belakang. Berarti terduga pelaku itu sama sekali nggak ngerem mobilnya. Tidak menghentikan kendaraannya. Tidak menghentikan kendaraannya, walaupun akhirnya berhenti. Ya. Satu. Yang kedua, saat sudah terjadi seperti itu, anak saya sudah terkapar di bawah mobilnya. Terduga pelaku ini diminta oleh teman korban, teman anak saya untuk membawa ke rumah sakit. Tapi terduga pelaku menolak. Dia bilang silakan bawa, tapi jangan pakai mobil saya. Bicara kronologi, kita tanyakan saja bahwa Hasya dinyatakan oleh polisi adalah mengendara dengan kecepatan 60 km per jam. Tapi Hasya yang saat itu menggunakan motor roda 2 ya, kendaraan roda 2, dia bisa mengerem kendaraannya. Nah, sedangkan terduga pelaku itu berkendara dengan kendaraan roda 4 dengan kecepatan 20-30 km per jam, sudah melihat konon dari jarak 5 meter, melihat ada motor,
Tapi beliau tidak bisa menghentikan kendaraannya, tidak bisa melakukan pengereman yang layak. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara untuk berdebat masalah kronologi, bahkan polisi pun sebenarnya tidak punya kronologi yang tetap karena berubah-ubah. Waktu kematian diubah dari jam 9 awal, lalu diubah menjadi jam 9.30. Jadi saya rasa perdebatan terhadap kronologi ini akhirnya jadi perdebatan yang seperti debat kusir. Karena itu kami selalu mengedepankan bahwa apakah proses penanganan sudah benar, sudah transparan, karena terus terang hal itu tidak dilakukan. Masyarakat bereaksi, media sosial riuh dan disesaki dengan pernyataan protes terhadap garda terdepan penegakan hukum ini. Mayoritas netizen mengecam sikap polisi. Mereka mempertanyakan mengapa korban tewas justru menjadi tersangka. Tim Fakta pun berupaya mengurai apa dan bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi. Mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang tewas tertabrak pada Oktober 2022 lalu malahan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran sosok yang menabrak Hasya Atalah merupakan purnawirawan kepolisian. Bagaimana sebetulnya kronologi kasus ini dan siapa yang harus bertanggung jawab? Sudah berlangsung lama, juga terjadi di malam hari saat sebagian warung dan toko di tepian jalan ini sudah mulai tutup. Hingga akhirnya kami bertemu dengan Aprianto, penjaga penyewaan PlayStation. Dari tempat persewaan permainan elektronik inilah CCTV yang beredar didapatkan. Boleh ajak saya ke sebelah sana, posisinya itu di mana, Mas? Masnya lihat motor dari korban itu melaju dari arah sebelah kanan saya ini ya, Mas ya. Terus apa, Mas, di sini? Dia korban itu jatuh terlebih dahulu, terlebih dahulu setelah jatuh. Dan korban kan di sini, jatuhnya di sini, di sini. Dan saya tidak mengetahui pasti, tidak mengetahui lebih jelasnya, dikarenakan terhalangi oleh mobil. Ketutupan mobil ya, Mas? Nggak kelihatan ya? Oke. Masnya nggak lihat ya? Ya, terus gimana, Mas? Berarti nggak kelihatan nih posisi motor, gimana terjatuh seperti apa, nggak kelihatan ya, Mas? Ya? Pas setelah kejadian berselang 5 detik, ya, kurang lebih 5 detik ya, saya melihat posisi korban sudah tergeletak di tengah jalan. Oke. Tengah jalan, kurang lebih 5 menit relawan dipindahkan ke tepi. Jadi Mas tahu-tahu sudah melihat korban tergeletak di jalan. Betul. Motornya posisi di mana, Mas? Motor posisi di sebelah sini. Sebelah sini, ya, persis di ini. resapan air ini ya, Mas ya? Ya, ini lah. Oke. Apa yang dilakukan oleh terduga pelaku yang nabrak nih, Mas? Apa yang Mas lihat? Yang nabrak nih ngapain pada saat setelah terjadi tabrakan pada saat Dia keluar. Dia keluar mobil. Keluar mobil. Setelah itu dia berdiri aja gitu. Melihat korban, setelah itu dia masuk ke mobilnya, minggirin mobilnya dulu. Udah itu aja sih, Mbak, saya. Gitu. Itu aja yang Masnya lihat? Ya, saya lihat. Selang 5 menit baru korban yang tergeletak dibawa ke pinggir? Ya, setelah dibawa ke pinggir, ada beberapa menit lah, ambulan datang. Setelah itu dibawalah si korban itu ke rumah sakit. Gitu, Mbak. Berapa lama, Mas, selang antara setelah korban ditaruh di pinggir, kemudian ambulans datang, itu selang berapa lama? Kurang lebih itu ambulans itu cepat tanggap ya, 10 menit kurang lebih. 10 menit? Ya. Sementara itu keresahan masyarakat yang rasa keadilannya tercederai menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Untuk itu Kapolda Metro Jaya memerintahkan jajarannya untuk melakukan proses rekonstruksi ulang guna penyelidikan secara lebih detail tentang peristiwa yang sesungguhnya. Setelah kita melakukan diskusi akan ada rekonstruksi. Dari rekonstruksi tersebut akan ada fakta-fakta
Dan fakta-fakta ini tidak hanya oleh polisi sendiri tapi melibatkan para ahli. Dari situ nanti kita akan mengambil sikap. Kami juga tidak jelas apakah ini tim pencari fakta yang dinyatakan oleh polisi karena dalam surat itu juga tidak ada SK yang menyatakan bahwa ini adalah bagian dari TGPF. Seperti itu. Saya berharap ke depannya surat-surat resmi, apalagi untuk hal-hal seperti ini, itu dilakukan secara prosedural formal sesuai ketentuan sehingga kita tidak kontraproduktif. Hingga akhirnya polisi pun menggelar rekonstruksi ulang peristiwa kecelakaan tersebut.